masih di programnya PSD 17 Perbincangan Santai dengan salah satu tokoh yaitu Bapak MS Rali Siregar. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita ingin bertanya-tanya tentang aktivitas, tentang background Pak Rali dan juga mengapa dia bisa bergabung di Partai Gerindra. Dan untuk pertanyaan pertama ini, Pak Rali, Ya. bisa ceritakan background dari Pak Rali itu seperti apa? Oke. Saya itu mahasiswa UI Dulunya. Fakultas Oke. Hukum. Iya. Itu saya masuk tahun 69. Oke. Itu background saya. Lantas saya masuk itu di UI umur 16 tahun. Oke. Nah, bergerak situ saya menikah awal, cepat 19 tahun saya menikah. Oh, jadi 19 tahun udah menikah. Sudah menikah. Oke. Kenapa begitu? Dikarenakan saya punya cita-cita dan tujuan. Oke. Dan saya nikmatin sekarang. Oke. Punya anak 4 jadi alhamdulillah dan ada cucu. Nah, perjalanan itu membuat saya juga berhidup dengan tegas dan jelas dan dari bawah. Karena di sana pada saya kuliah, saya mesti membiayai anak istri saya jadi supir taksi. Oke. Lantas saya jadi tukang mobiler dan alhamdulillah saya masuk sebagai junior clerk di Citibank. Oke. Nah, itu awal karirnya. Nah, lantas saya megang 6 negara. Alhamdulillah karena doa istri, doa anak-anak, saya pegang 6 negara di South Asia Pacific. Terus saya masuk ke megang bank muamalat adalah cikal bakal dari saya. Oke. Jadi bank syariah. Lantas saya megang RCTI. RCTI. Di RCTI di situ. Ya, Okay. dan saya mendirikan Global TV. Nah, terus saya sudah itu berkecimpung di politik. Oke. Dan saya ingin bertanya, mengapa Bapak tertarik dengan dunia politik, Pak? Seperti saya katakan tadi, saya berangkat dari bawah dan saya melihat dan merasakan bagaimana kehidupan di Republik ini. Oke. Saya melihat kesenjangan yang berkelanjutan. Saya melihat bagaimana negara ini diporak-poranda oleh ketamakan kelompok-kelompok tertentu dan individu-individu. Iya. Dan permainan-permainan dari luar negeri. Waktu saya kerja di Citibank, saya jelas lihat sekali itu. Saya sebagai di RCTI lebih terbuka lagi bahwa di dunia luar ini, di Indonesia ini perlu banyak perombakan-perombakan dan itu bisa dikerjakan. Nah, tinggal apakah kita mau atau tidak. Oke, dan selain Bapak sudah terjun di dunia politik sekarang ini, mengapa Bapak memilih Partai Gerindra sebagai partai yang mengusung Bapak untuk menjadi calon legislatif pada 2014-2019 yang akan datang, Pak? Terima kasih. Saya lihat begini, Gerindra ini adalah partai yang tidak korup. Oke. Dan itu saya yakin karena ketegasan dan kejelasan dari Pak Prabowo. Dan itu dibuktikan berjalannya ini dengan niat yang bersih dan ketulusan dan keberanian. Oke. Dan saya bandingkan dengan partai-partai lain. Dan saya pernah ikut di partai juga dulu. Ikut partai itu ternyata dalam partai itu organisasi itu adalah rata-rata lemah dalam manajemennya. Lemah dalam bidang untuk bagaimana bisa ke grassroots-nya. Nah, Gerindra saya lihat dengan tidak berlebihan, dia punya program aksi yang jelas. Dia punya pimpinan, tentu Profesor Soehardi dan Pak Prabowo utamanya, yang menjadi lokomotif yang jelas kemana arah daripada bangsa ini bila Gerindra menang. Saya bandingkan dengan partai-partai lain yang sudah bercokol sekian lama dan yang baru itu tidak begitu. Oke. Dan selain itu, Pak, bisa visi dan misi dari Pak Rali sendiri itu apa? Visi misi saya seperti yang pengalaman kami dan sesuai dengan program aksi yang ada ini, saya sangat sepakat sekali. Visi saya ini adalah Indonesia 5 tahun ke depan semenjak tahun 14 bila kita menang, kita harus menjadi kekuatan negara internasional. Seperti tahun 1962 dulu. 1962 zaman Soekarno. Kita adalah salah satu kekuatan angkatan perang pada waktu itu. Tujuannya beda sekarang. Dulu angkatan perang secara fisik, sekarang kita angkatan perang secara teknologi, ideologi, dan kemampuan berkomunikasi dengan luar dan internal domestik. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk kemajuan domestik kita itu potensi besar. Kita negara yang kaya. Abraham Samad mengatakan kita itu kehilangan setiap tahun 20.000 triliun kehilangan.
20.000 triliun. 20.000 triliun. Nah, oleh Gerindra dikatakan kita kehilangan 100 miliar atau 10.000 triliun tiap tahun. Iya. Nah, bila kita ambil saja seperempat saja dari sana, kita punya APBN itu 1.600 sekian triliun. Kita ambil seperempat, katakan 5.000 triliun. Betul. Kita bisa bayar utang kita bisa bebaskan sekolah sampai 12 tahun, bahkan kita bisa turunkan biaya-biaya untuk sekolah pendidikan, UI, ITB, IMPAT dan sebagainya. Iya. Saya Fakultas Hukum UI dulu, saya masuk sana saya mesti bayar pada waktu itu cuma 200.000 rupiah. 200.000. Sekarang kita mesti masuk ke UI Fakultas Hukum, itu bisa 30 juta. Kedokteran jalur khusus 500 juta rupiah. Pertanyaannya siapa yang mampu untuk masuk ke sana? Iya. Apakah rakyat umum bisa mampu? Tidak. Yang bisa mampu masuk adalah orang-orang berduit saja. Sehingga orang-orang berduit itu yang akhirnya dia menguasai pendidikan, dia menguasai ekonomi, dia menguasai media, dan dia menguasai politik. Itu tidak baik bagi kemajuan bangsa ini. Oke, itu adalah statement yang sangat bagus dari Bapak Rali. Dan tapi kita bakal bertanya-tanya lagi tentang daerah pemilihan Bapak dengan solusi-solusinya dengan permasalahan yang ada di dapil yang akan Bapak nantinya dapil DKI 3 ya Pak ya? Siap. Programnya PSD 17 perbincangan santai dengan salah satu tokoh yaitu Bapak MS Rali Siregar. Dan Pak Rali, Ya. dan kita mengetahui bahwa Bapak mewakili Partai Gerindra untuk DKI 3 Ya. dengan nomor urut 2 Ya. yang mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya. Dan permasalahan-permasalahan yang ada di 3 kota madya dan kabupaten itu menurut Bapak apa aja Pak? Ya. Permasalahan di sana itu umum dan itu banyak sekali penduduk di sana. Jadi pertama adalah masalah kesehatan Pak. pekerjaan dan pendidikan. Oke. Itu masalah utama. Ditambah lagi nanti perumahan. Sebab banyak rakyat di sana itu pendatang dari luar Jakarta. Khususnya kita bicara Jakarta Utara. Di sana itu banyak dari Bugis, tentu dari Jawa, dari Batak, seluruh sangat homogen sekali. Dan mereka di sana pekerjaan biasa nelayan, buruh. Dan akibat daripada itu permasalahan perumahan ketat sekali, tentunya pendidikan. Dan juga dia punya kesehatan ya. Untuk mereka ke rumah sakit saja, mereka katakan terima kasih sudah ada KJS dan itu adalah berkat daripada Gerindra melalui Ahok dan Jokowi. Namun demikian belum menyeluruh dan begitu mereka mengalami sakit yang lebih dari sana, katakan mereka ada kanker dan sebagainya, itu jadi problema mereka. Kita bicara pendidikan juga serupa, baik itulah untuk 9 tahun wajib belajar atau sampai kelas 12. Itu mereka dapat bebas itu, tapi sekarang itu mereka bicara untuk seragam, mereka bicara untuk buku, mereka bicara untuk sepatu sebagainya, itu beratan mereka. Contoh untuk buku, mereka tuh mesti bayar 2 kali semester setahun. Betul Pak. Dan itu buku-buku baru semuanya. Iya. Dan bagi mereka memberatkan, karena gaji mereka lah 2,2 juta rupiah, kehidupan sehari, mereka mesti ngontrak, dan mereka mesti bayar biaya-biaya lainnya. Betul Pak. Dan untuk bayar 2 kali itu cukup berat. Bahkan mereka yang sudah anak-anak mereka yang lulus SMA, mereka untuk masuk sebagai fakultas itu berat sekali. Kita bicara universitas negeri sekarang sudah otonom, itu biayanya tinggi di Betul sana. Pak. Kita bicara untuk universitas swasta, mereka nggak bisa jangkau. Jadi emang ini kesenjangan yang sangat besar sekali antara yang punya uang dan yang tidak punya uang. Nah, kesenjangan ini memang dipacu oleh keadaan. Semenjak kita reformasi sekarang, itu kita sangat terbuka. Kita dulu demokrasi terpimpin, sekarang demokrasi Pancasila, sekarang kita demokrasi yang liberal sekali, sangat liberal. Dan ini masalah-masalah yang umum dan sangat mendasar. Demikian juga Jakarta Barat, apalagi kita bicara Kepulauan Seribu. Nah, di sini yang kita mesti cari jalan keluar untuk mereka, membuktikan ke mereka bahwa Gerindra itu mampu dan sebenarnya mampu dengan program 6 aksi tadi. Sangat mampu dan itu jelas, asalkan ada kemauan. Dan itu kita sampaikan ke mereka. Asal kita ada kemauan, Anda pilih. Kita tidak berjanji, kita tidak ada money politics. Tetapi dengan kemauan bersama, dengan program aksi 5 tadi, kita bisa bebaskan untuk sampai kelas 12. Bebas bukan kita bicara SPP. Bebas dari segi buku, bebas daripada SPP, bebas dari segi seragam sekolah. Itu patut dan itu adalah kewajiban yang tertera dan dijanjikan dalam Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga kita bicara kesehatan. Demikian juga pekerjaan. Iya Pak. Dan solusi yang Bapak ingin lakukan nantinya
di daerah Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu itu seperti apa, dan bagaimana Bapak menyikapi sosialisasi yang Bapak lakukan untuk lebih dekat kepada para rakyat dan para konstituennya seperti apa Pak? Rakyat sekarang orang bilang rakyat itu cerdas. Itu jargon-jargon politik. Sebenarnya mereka itu bingung kok. Mereka itu sekarang mereka bicara masalah pendidikan, mereka bingung kemana anak kita. Kita lihat untuk sekarang ada rumah-rumah sakit umpamanya. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang punya uang. Yeah. Jadi orang miskin itu bagi mereka itu tidak boleh sakit, sehat atau mati. Gitu. Dan sekarang kita bilang tuh banyak orang ini cerdas, enggak, dia bingung kok. Nah kita bicara sekarang masalah pendidikan juga serupa, apalagi perumahan itu dempet sekali. Yeah. Nah di sini solusinya yang kita katakan pendekatan saya kepada mereka, terbuka saja. Kita bicarakan apa problema yang ada di daerah mereka. Problema itu umum dan itu terjadi semenjak dari tahun 1928. Yeah. 1938 pemberontakan PKI, 48 pemberontakan PKI, ya. Lantas pemberontakan daripada pemerintah DITI, Ratu Ad dan sebagainya. Betul, Pak. 65 PKI, 98 Huru Hara, 19, dan itu rata-rata tiap 10 tahun. Yeah. Dan setelah 10 tahun itu ada gejolak. 10 tahun, anak umur 10 tahun itu umur 20, dia tidak bahagia lagi melihat keadaan itu. Itu dari segi ekonomi yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Okay. Dan kepentingan-kepentingan para elit dan kepentingan-kepentingan para luar negeri. Digunakanlah ini. Kita ribut tiap 10 tahun, kita mesti bangkit lagi. Selalu begitu. Yeah. Terakhir 98 ributnya besar. Sekarang 98 ke 2013 sudah 15 tahun. Arah-arah ke sana sudah ada. Betul, nah pendekatan yang kita bilang mereka terbuka. Dan kita bilang solusinya adalah kita berikan itu. Jadi saya katakan ke mereka, pilih wakil-wakil yang baik. Tanya mereka program-programnya dan pemikiran visi misi mereka. Kalau ada yang lebih baik, pilih yang baik. Betul. Kalau tidak, jangan pilih. Betul. Dan kalau kita ngelihat Pak, kalau misalnya khususnya di DKI Jakarta memang pemilihnya yang Bapak tadi beliau udah semakin lebih cerdas dan mereka melihat dari sosoknya, dan akan tetapi ada juga Pak yang melihat itu dari sisi yang lain Pak. Misalnya dari caleg tersebut mempunyai uang atau tidak, itu bagaimana Bapak menyikapinya? Karena ini memang sudah banyak terjadi di mana-mana Pak. Apa Bapak ada cara yang beda untuk biar masyarakat melihat bahwa ini memang sosok yang cocok untuk Dapil DKI 3. Makasih. Saya katakan tadi, kan banyak kan jargon-jargon politik yang disampaikan oleh orang-orang politik bahwa rakyat Indonesia cerdas. Betul. Saya rasa itu berkelebihan ngomong begitu. Dikatakan cerdas itu, saya bicarakan tadi bahwa bagaimana pendidikan mereka, kesehatan mereka juga itu problem. Betul. Kenaikan inflasi berapa persen, kenaikan harga berapa persen. Jadi itu dibohongin lah. Yeah. Nah pendekatan tadi uang juga kan udah bermain kan uang. Iya, Pak. Dari struktur paling atas sampai ke RT main uang. Iya Pak. Rakyat dibayar uang. Betul. Itu bicara cerdas. Itu pembodohan. Betul. Pembodohan oleh para caleg-caleg, oleh partai politik melakukan demikian. Dan bagi mereka tidak ngerti. Mereka sembako terima kasih. Betul Pak. Mereka akan minta lagi dana. Minta dana 20.000, 50.000 rupiah. Betul. Itu udah bicara money politics. Terbiasa. Yang merusak siapa ini? Itu akibat daripada demokrasi liberal. Jadi kita mengatakan bahwa kita di rakyat cerdas, enggak, itu pembodohan. Betul. Dan itu berlaku di mana-mana dan itu termasuk dalam ketatanan tata negara. Betul. Kita bicara KPU juga ada isu-isu seperti begitu. Nah, ini udah satu problema yang umum. Nah, saya masuk ke dalam itu dengan hati terbuka. Okay. Pertama saya katakan kita nggak ada money politics. Anda boleh pilih saya alhamdulillah, enggak pilih saya alhamdulillah juga. Okay. Cuman dengarkanlah penjelasan sedikit. Nah, kita berdialog. Saya jelaskan keadaan bangsa negara ini semenjak berdirinya cikal bakal negara Republik Indonesia ini pada tahun 1928. Betul. Pada waktu Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Betul. Itu mula-mulanya berangkat seperti saya katakan tadi, ya. 28, 38 perontakan PKI, 48 perontakan PKI, terus sampai 52, 55 berontak daripada pemerintah DITI dan Ratu Ad dan sebagainya, 65, 98, itu kita dibodohi terus gitu. Kapan kita bisa maju, satu bangsa bisa maju kalau rakyatnya berpendidikan. Okay. Kita bicara sekarang pendidikan 9 dasar, 9 tahun wajib belajar. Di negara tetangga kita itu udah D3 S1. Kapan kita bilang maju? Sedangkan dana kita ada loh. Iya. Kita 1.600 triliun budget APBN atau 1.700 triliun budget PBN. Yang dirampok 20.000 triliun tiap tahun.
kita Gerindra mengatakan 100 miliar atau 1.000 triliun. Kita ambil seperempat saja, itu bisa selesaikan masalah. Iya. Nah, itu yang saya sampaikan ke mereka. Nah, menyelesaikan masalah apa? Saya jelaskan mereka. Iya, betul. Apapun duit, Iya. tapi uang tidak cukup. Harus ada keberanian, ketegasan, disiplin, dignitas, dan keberanian. Saya katakan mereka yang ada itu di Gerindra. Oke. Yang saya lihat dari seluruh calon-calon presiden yang ada, bandingkan secara objektif dari yang ada sekarang semua nama-namanya dengan ada dari Gerindra. Prabowo Subianto, lihat. Nah, dari sana mereka terbuka bahwa latar belakang Prabowo Subianto gimana, dan lihat latar belakang dari setiap caleg bagaimana mereka. Betul. Dan saya katakan mereka juga caleg-caleg yang ada sekarang ini, mereka tuh punya dana reses. DPR RI itu punya reses dana itu 1,5 miliar setahun. Betul, Pak. Untuk rakyat. Dikemanain tuh uang? Apakah dia balik kepada tempat dapilnya? Anda tanya itu. Saya katakan saya tidak akan ambil itu dapil. Saya akan bikin koperasi. Di situ akan dipakai yang singkat, jelas itu. Itu bukan janji, itu realita. Betul. Nah, dari sana mereka terbuka. Nah, dari situ nggak ada uang. Saya siapkan paling ya untuk makan itu Betul. kacang, Betul. minuman. Ala kadarnya ya, Pak, Ala ya. kadarnya bersama mereka. Mereka senang. Dan satu lagi mereka minta begini, rata-rata yang saya pergi. Mereka mengatakan adalah, Pak, Bapak bisa nggak nantinya pada waktu Bapak jadi, pada hari pertama Bapak masuk ke DPR RI, dilaksanakan hukuman mati bagi koruptor. Iya. Saya mengatakan itu bagian daripada tanggung jawab dan tujuan saya di situ. Iya. Maka saya akan milih Komisi 1. Di situ kita akan main. Nah, di sini jadi kalau kita bilang janganlah rakyat itu dibodohi. Apalagi mengata-ngata itu orang-orang dengan mengatakan bahwa rakyat itu udah cerdas. Enggak, dia bingung, dia udah nggak tahu kemana. Iya. Tinggal tunggu waktunya. Saya katakan tadi kan, tiap 10 tahun negara kita selalu bergejolak. 98 ke sampai 2013 sudah hampir 15 tahun. Tunggu gejolaknya aja lagi. Dan sekarang udah susah keadaan. Di mana-mana harga naik. Kenapa kita mesti impor beras cabang, cabai, bawang putih, bawang merah, bahkan garam kita mesti impor. Iya, Pak. Jadi ini ada permainan-permainan tertentu kan. Kita di NTT, di Sumba itu luas kok dia punya padang untuk garam. Ada 20.000 hektar bisa untuk garam. Dan kita impor dari Darwin. Darwin dengan Sumba itu berhadapan. Air lautnya sama di depan. Kenapa kita lakukan itu? Itu pertanyaan besar. Iya. Kenapa tidak kita lakukan? Jadi ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Kepentingan luar negeri adalah untuk kita. Kita tidak boleh bermusuhan luar negeri. Betul. Harus kita rangkul. Betul. Tetapi rangkul dengan dignitas. Rangkul dengan mengatakan kita punya dasar kehidupan. Kita punya kemampuan. Ini enggak. Iya. Kita adalah puppet dari mereka. Enggak bisa ini. Hanya dengan janji adalah untuk dana-dana yang mereka salurkan dan barang-barang mereka salurkan. Enggak bisa itu. Iya. Kita bicara kacang kedelai, kita punya mampu. Nah, semua yang saya katakan itu ada di dalam 6 program aksi. Nah, tinggal sekarang kita melakukan enggak? Satu. Kedua, tinggal mereka tanya sama saya, berapa lama Bapak bisa lakukan ini? Gerindra bisa lakukan. Saya katakan 1 term, 5 tahun. Dengan keberanian. Mereka katakan begini, Bapak buktikan keberanian itu di mana, Pak? Betul. Bapak buktikan. Saya bilang ada buktikan. 1. DKI, yaitu Tanah Abang, itu seberapa gubernur nggak pernah beres itu. Betul. Dan sekarang oleh Ahok, 3 minggu beres. Nggak mungkin Ahok bisa berani sendiri. Itu di mana Prabowo pasang badan untuk benahi itu. Kalau DKI bisa 3 minggu, Indonesia kalau kita benar-benar satu dan berani, 3-4 tahun bisa beres. Betul, Pak. Betul. Dan itu memang sepertinya Bapak sudah menguasai secara gamblang apa yang bakal Bapak lakukan nanti di DPR RI. Dan selain itu, saya sebagai salah satu yang akan memilih Bapak nih misalnya ya. Respon-respon pertanyaan yang tadi sudah diulang-ulang, udah seperti itu, dan lebih meyakinkan bahwa Bapak ini menjadi calon yang bakal itu, atau mereka minta Bapak bisa kontrak politik atau gimana, mereka lebih suka seperti gimana, Pak? Oh ya, begini. Saya katakan dengan masyarakat di dapil saya katakan bahwa dengarkan semua caleg-caleg. Betul. Pilih caleg yang terbaik untuk bangsa ini. Jangan kita dikelabui lagi. Ke depan, kita ini sejak reformasi udah berapa tahun, itu kemajuan kita sangat lamban sekali. Betul. Kita mundur jauh sekali. Dan bukan jualan ya, meyakinkan hal itu. Nah mereka juga tanya, mereka nggak minta kontrak politik. Mereka mengatakan, Bapak, kita percaya dengan Bapak. Bapak bisa balik kemarin enggak? Bapak bisa enggak penuhi untuk menggantung para koruptor? Kalau mereka minta koruptor digantung, itu udah menyatakan kekesalan mereka.
Bayangkan loh, satu hal ya. Abraham Samad mengatakan 20.000 triliun Setiap tahunnya. hilang. Gerindra mengatakan 100 miliar, 10.000 triliun. Abraham Samad tidak mengoceh begitu aja. Betul. Dia punya data. Apakah diangkat oleh media? Baik itu media elektronik, cetak. Tidak diangkat. Masuk di koran hanya halaman 4, halaman 5 di bawah. Betul, Pak. Berangkat sangat penting itu. Iya. Nah pertanyaannya kenapa begitu? Anda tahu nggak di bangsa kita ini? Kan ada Montesquieu yang mengatakan 3 pilar. Yaitu apa? Pertama adalah legislatif, Betul. yudikatif, dan eksekutif. Betul. 3. Sekarang enggak lagi, berubah. Perubahan ini ada media, ada negara, ada partai politik, ada media. Betul. Sekarang ya, dengan adanya orang menguasai media Betul. dan dia menguasai market. 4 tadi market ya, market market, stat negara, media, dan Partai politik. kalau mereka menguasai market, mereka menguasai media, mereka menguasai politik, dia kuasai republik ini, dan itu tidak sehat. Jadi Montesquieu itu sudah berubah. Betul. Nah di sini yang saya katakan tadi adalah kita harus bijak untuk melihat itu dan kita jelaskan kepada masyarakat. Itu penjelasan saya. Dan saya katakan adalah solusinya adalah yang tadi yang dirampok 20.000 triliun itu setiap tahun, plus kita mesti kembali kepada Undang-Undang 145. Karena tinggal pasal 33 yang berubah. Betul. Yang merubah itu siapa? Saya katakan merubah itu adalah kita buat pinjaman di luar negeri, yang merubah konsultan juga. Kita pinjam uang dari mereka, kita balikin uang ke mereka untuk merubah konsultan kita punya undang-undang. Jadi udah enggak betul ini. Jadi kemauan politik, the political will dari para pemimpin kita untuk memajukan bangsa ini perlu dipertanyakan jadinya. Betul, apakah benar untuk bangsa ini atau untuk kepentingan kelompok? Lebih ke kelompok mungkin. Kelompok dan individu hanya untuk supaya mereka exist. Enggak begitu. Kita harus mampu dan bisa untuk bagaimana memperbesar republik ini. Saya katakan tadi Soekarno bisa. Soekarno dia bisa membentukkan persatuan kesatuan bagi republik ini. Soeharto untuk pembangunan. Yang lain bagus. Kita bicara Habibie, dia bicara untuk Kapal teknologi kapal terbang. Kita bicara Mega, Gus Dur dan SBY itu adalah untuk pencitraan luar negeri. Oke. Hanya luar negeri. Di mana dia punya legitimasi? Soekarno ada dengan dia punya monumen nasional. Soeharto dengan pembangunan yang disebutkan Taman Mini dan sebagainya. Tapi yang ke depan apa? Jadi dengan ada globalisasi ini, kita harus mampu dan bijak dan bisa untuk mengerti dan berdialog dan berkomunikasi dengan dalam negeri dan luar negeri. Agar kita diakui eksistensi kita di masyarakat, kita harus tumbuh kembangkan jati diri bangsa. Melalui apa? Pendidikan. Pertama itu penting pendidikan. Okay. Nanti kita bicara kesehatan, pekerjaan, dan kita bicara ekonomi. Okay. Dan itu mudah dapat laksanakan. Kayak tadi kan dalam program aksi kita bisa buka berapa juta hektar lahan. Betul, Pak. Ya, 2 juta hektar lahan kita buka. Memang saya katakan dengan konstituen, tidak bisa hanya kita begitu jadi langsung kita bisa buka, enggak. Kita perlu 2 tahun waktu untuk itu. Tapi kita katakan lagi 3 minggu bisa Tanah Abang dibersihkan, Republik 3 tahun, asal serius. Dan itu ada di Prabowo Subianto. Dan dia mau. Dia nothing to lose. Okay. Dan dia mau. Cuman ada bertanya, Bapak Prabowo kok sendirian? Iya. Saya bilang itu jangan bicara itu. Kita bicara kepentingan bangsa ini. Itu masalah kecil. Masalah ibu rumah dan tidak diatur oleh undang-undang. Masalah kecil. Tapi sekarang yang kita ngomongin tadi. Iya, Pak. Bisakah Anda sekolah, universitas? Sehingga universitas itu adalah bagi orang yang rakyat kecil juga bisa. Bukan hanya orang yang punya uang. Demikian juga yang sakit. Adik saya sakit. Adik saya sakit, dia kena demam berdarah. Betul, Pak. Stadium 4, bawa ke rumah sakit di Cinere. Enggak diapa-apakan. Masuk ke sana, didiemin, kita datang bayar uang. Betul. 20 juta baru dirawat. Iya, Pak. Bayangkan kalau itu rakyat kecil. Iya, Pak. Saya merasakan begitu. Dan saya kejadian 3 kali. Rakyat kita bicara konstituen, bicara serupa juga. Mereka mengatakan, Assalamualaikum. Mereka mengatakan adalah sama. Mereka katakan, Pak kita ke sana, kita ke rumah sakit, disuruh pulang karena nggak bayar. Betul, Pak. Dan itu rumah sakit pemerintah. Dan saya mengatakan, Gerindra, setiap kabupaten kita akan buka rumah sakit modern. Setiap kabupaten, kita ada berapa kabupaten? 500. Betul, Pak. Dari mana duitnya? Bos, 20.000 triliun.
gantung itu para koruptor, bikin itu aturan, selesai. Ini masalah. Oke Pak, nanti bakal kita sambung lagi perbincangan kita mengenai yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan kita masih di programnya PSD 17 perbincangan santai dengan salah satu tokoh dengan 17 pertanyaan sampai setengah 7 ya, atau jam 6.30. Masih ada sekitar 15 menit sampai 20 menit lagi kebarengan kita. Dan sahabat pendengar juga kita tunggu pertanyaannya untuk Pak Rali. Bisa langsung di Twitter kita di @indonesiaraya_fm atau melalui chat box kita yang ada di websitenya di www.indonesiaraya.fm/2014. PSD 17 perbincangan santai dengan satu tokoh yang kali ini adalah Bapak MS Rali Siregar. Dan tepat di 23 menit lewat jam 6 kebersamaan kita masih ada sekitar 10 menit atau 15 menit nih ya. Dan kali ini saya ingin bertanya nih Pak, karena memang setiap kita melakukan sosialisasi itu memang ada banyak sekali kendala untuk kita masuk ke daerah yang ingin kita sosialisasi Pak. Betul. Dan cara Bapak Rali dan juga tim-timnya untuk bisa masuk ke daerah tersebut seperti apa Pak? Ya, biasanya di daerah itu ada operator-operator politik. Oke. Operator politik ini adalah mereka-mereka yang menangani partai-partai. Bisa operator politik itu menangani 2-3 partai. Nanti ditemuin orang-orang yang sama aja, gitu. Nah, mereka dia akan membuat kriteria dana sekian, susah nih masuk kemari susah, diperlukan ini. Kalau enggak akan nanti ada ketegangan gitu. Kalau kita mengetahui hal itu, yang saya lakukan adalah saya suruh saya punya tim sukses ketemu RT-nya. Iya. RT-nya juga ada yang operator politik. Betul. Saya ketemu RT, saya bilang saya mau sosialisasi 10 orang. Pertama dia bilang, udah susah, nih berat, udah begini alasan macam-macam. Betul. Tapi kita hanya kalau nuan, saya hanya memberikan informasi. Saya minta izin, saya tidak minta izin memberikan informasi. Iya. Dan saya laporkan ke Panwaslu juga. Kalau enggak, Panwaslu juga kadang-kadang deketin kita. Betul. Melototin dari jauh foto-foto lari kiri kanan gitu. Soalnya berat punya. Nah, sudah kita laporkan kita masuk, dia biasa liatin itu. Nah, kita kan di halaman nantinya kan. Betul. Bagi penduduk yang setuju dan sepakat. Iya. Penduduk setuju dan sepakat dia. Nah, udah begitu kita pakai speaker. Saya punya banner pakai di halaman penduduk. Saya berorasi, bertukar pikiran dengan yang 10 orang tadi. Betul. Dari sana nanti yang lain akan datang. Iya. Orang akan bisa 100 orang, 200 orang ngedengerinnya. Betul. Dari yang ngedengerin itu campur lagi. Ada juga orang yang mau jatuhin kita. Betul Pak. Kita bicara faktual aja. Ada satu contoh mengatakan, waduh ini bagaimana nih Gerindra? Itu Pak Prabowo kan masih HAM begitu. Iya. Kalau kita jawabnya dengan ragu-ragu, kita dimakan di situ, habis kita dimakan. Kalau saya mengatakan ya, dia udah bertanggung jawab, tapi saya bertanya dengan Anda bertanya HAM itu koruptor lebih daripada teroris. Berapa yang mati bangsa kita? 600 triliun BLBI. Sekarang diambil oleh Sujono Timan, diambil oleh sama Dikut dan sebagainya. Kalau Anda tidak bikin apa-apa, itu lebih daripada HAM. Apa yang Anda lakukan? Berarti Anda punya kepentingan tersendiri dengan jawaban-jawaban begitu. Iya. Secara faktual. Bukan kita arogan, bukan kita sok tahu, bukan kita sok pinter. Dengan jelaskan faktual. Rakyat akan dengar. Dan rakyat akan bertepuk. Saya katakan tadi, rakyat minta itu koruptor dihukum gantung, hukum mati. Di Cina itu 3.000 negara Cina ya, RRT. 3.000 orang dihukum mati tiap tahun karena korupsi. Indonesia nggak ada, 20 orang aja. Iya. Setahun dikatakan secara hukum ya, secara hukum dilaksanakan hukuman mati bagi koruptor. Beres nih Republik. Asal kita berani, karena itu akan memakan kapling-kapling orang tertentu. Betul. Akan mengambil pendapat dana mereka. Betul. Tapi rakyat akan mensupport. Nah, saya buktikan tadi pertanyaan tadi kan, bagaimana maksudnya? Dengan penjelasan gitu dia support, dia tepuk tangan, dia bilang kita maju, kita berantas. Karena mereka lihat bagaimana uang-uang mereka dirampok. Saya katakan begini, beli Aqua, beli Indomie, kita bayar pajak loh, bapak, ibu bayar pajak. Iya. Dan tadi bayar pajak ya, kita penjelasan salah satu penjelasannya. Bapak beli Aqua di warung, oleh warung entah dibayar ke pabrik. Iya. Pabrik nantinya masuk ke bagian seksi keuangan. Dari seksi keuangan nanti masuk kepada departemen keuangan. Departemen keuangan di pabrik tersebut masuk kepada
divisi keuangan, Betul. sampai direktur keuangan, dia approve, baru ke Dirjen Pajak. Dirjen Pajak itu dari akhir tahun, itu udah ngambang kiri kanan, jualnya tadi 10 perak, yang mesti pajak bayar katakan 33 perak, akhirnya bayar 1 perak karena ada negosiasi. Betul, Pak. Itu yang sebagian daripada 20.000 triliun. Kalau sekarang ini kita bikin online system, saya katakan dengan mereka bahwa dari pabrik itu, begitu dijual di warung Bapak, otomatis dia report berapa bayarnya. Selesai, nggak ada yang hilang itu duit. Selesai, nggak ada permainan negosiasi. Dan itu sudah ada dijalankan. Kenapa nggak jalan sampai sekarang? Kita bicara IKTP, itu kan udah simple kok itu. Betul. Kenapa nggak jalan? Karena ada kepentingan. Nah ini kita harus lawan. Dan dana itu dana kita, dana Bapak dan dana saya. Dana itu untuk siapa? Kita bikin rumah sakit besar, untuk siapa itu? Betul. Di mana untuk kita? Sekolah besar, coba lihat sekarang berapa universitas yang besar-besar, yang swasta, termasuk yang pemerintah, untuk siapa akhirnya? Itu uang saya, uang Anda. Itu harus kita bereskan. Saya katakan pemberesan itu ada 6 program aksi. Saya bagikan ini program aksinya. Oke. Saya fotokopi bagikan mereka, baca ini. Kita bahas satu persatu. Dan itu realita. Hanya mereka katakan, Bapak duitnya dari mana? Berapa lama? Saya bilang duitnya ada. 20.000 triliun, Abraham Samad. Kita hitung 10.000 triliun. Dan itu nggak pernah dikemukakan di media, nggak pernah dikupas. Kalau Abraham Samad mengatakan begitu, harusnya media kupas. Pertanyaan kan media siapa punya? Betul, Pak. Kepentingan tadi kan yang 4. Kalau namanya kuasa politik mereka kuasai, market mereka kuasai, media mereka kuasai, negara terkuasai, selesai. Jadi namanya 3 trias politika nggak berlaku. Betul, Pak. Jadi mereka terbuka. Jadi kira-kira memang kalau misalnya dari 4 indikator sudah dikuasai oleh salah satu kelompok dan individunya, jadi trias politik itu tidak ada gunanya dong, Pak. Sekarang udah berubah. Jadi Montesquieu itu mengatakan trias politika udah nggak ada. Oke. 4 hal tadi. Kita bicara market, kita bicara politik, kita bicara media, kita bicara negara. Kalau dia menguasai media dengan market, dia kuasai politik, dan dia kuasai negara, selesai. Media sekarang siapa yang menguasai? Iya. Betul, Pak. Dan kita mengetahui dengan cara-cara yang pendekatan seperti ini, itu memang kita mengetahui kalau memang politik itu tidak lepas dengan yang namanya uang, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi ini, solusi-solusi seperti apa yang Bapak ingin lakukan, walaupun memang setiap perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi? Oh iya, tentu saya harus ada uang. Tapi saya mau uang itu efektif dan efisien digunakan, bukan hanya berhambur-hambur untuk bayar. Saya tidak mau itu. Betul. Karena saya bicara pada setiap sosialisasi. Kalau saya bayar itu, saya mesti buat uangnya balik. Betul. Kalau saya balik, saya nggak perlu duduk di DPR, karena saya yakin saya pasti akan cari uang. Dan biasanya kalau cari uang keenakan, begitu dapat negosiasi sekali dapat 25 miliar, akan keterusan. Gaji saya naikin berapa juga nggak bisa. Nah, bagi pertama adalah kita rakyat menentukan, kita sama-sama, kita benahi nih Republik. Kita hanya minta berikan kita waktu untuk 2014, 3 tahun, 4 tahun kita benahi ini bersama-sama. Mereka katakan, bagaimana kalau Bapak nggak benahi? Bagaimana bisa nggak benahi? Prabowo Subianto, saya katakan, itu secara terbuka, tertulis di sosial media, di luar negeri, bicara program saya katakan itu adalah bagian daripada program daripada Gerindra dan Pak Prabowo. Begitu dijalankan, kita turun, jelaskan kemana, Anda turun, selesai. Dan dia nggak mungkin tidak. Dan itu tekad sejarah. Saya bilang begini ya, seorang itu memang ada terbentuk itu, kita punya DNA oleh untuk membangun bangsa kepahlawanan. Lihat semuanya yang memimpin negara ini ada kesana, termasuk Prabowo, termasuk kita semua ini. Nah, pertanyaan sekarang, kita mau atau tidak? Betul. Bapak mau nggak? Dari segi dana tadi, akhirnya saya nggak keluar banyak uang, karena saya datang saya nggak kasih uang. Betul. Saya nggak mau kasih uang. Saya bilang di awal saya tidak mau kasih uang. Yang saya mau kita berbagi. Yang saya bisa, yang pertama lah, saya punya uang dana riset, Anda ambil itu. Tapi bukan untuk Anda, untuk kita kembangkan UKM. Betul. Kita bikin koperasi. Kalau itu jalan dari Anda, kita ke Departemen Koperasi. Anda tahu Departemen Koperasi setiap tahun keluarkan uang 20 triliun untuk UKM. Saya tanya dengan mereka, nyampe nggak kemari? Ke tempat Anda? Nggak sampai. Nah, kita pancing dengan kita bikin satu badan, tadi uang dana riset saya 1,5 miliar. Kita bikin secara baik, secara profesional. Kalau jalan kita bicara dengan mereka. Dia nggak kasih, kita tanya kenapa. Dan ini tidak dijalankan. Dana 1 miliar setiap kelurahan itu juga habis. Betul. Sampai monitor. Dan inilah yang kita harus lakukan bersama. Dia terbuka. Dan tidak minta uang loh. Tidak.
Jadi itu caranya. Jadi caranya itu yang faktual, yang apa adanya aja, yang benernya aja. Jadi kita harus menjelaskan kepada masyarakat itu kondisi yang memang real terjadi sekarang. Dan seperti ada di Twitter kita di @indonesiarayafm yang mengatakan, ada yang bertanya, itu adalah Pandawa Kebenaran yang bertanya, buat Pak Rali apakah yakin menang, karena di dapil Jakarta 3 itu memang dapil yang susah. Bagaimana Bapak menyikapinya? Masalah menang tidak menang itu adalah Allah. Ya, kalau yakin harus yakin. Kenapa saya bilang yakin? Dikenakan dari evaluasi yang saya dapat, bukan saya katakan bahwa Gerindra itu baik, tapi kenyataannya memang dia sudah punya program aksi yang jelas. Betul. Yang jelas. Di partai lain tidak. Dan selama sosialisasi mereka sampaikan juga tidak ada seperti itu. Dan saya tidak mengada-ngada, dan saya katakan mereka, saya tidak berjanji ini realita yang kita kerjakan, ya hanya bisa jalan, tidak bisa sendiri, bersama anda. Kita perbaiki bangsa ini. Jadi atas dasar itu saya yakin. Nah, tinggal sekarang adalah kalaupun tidak jadi, alhamdulillah itu kena kehendak Allah. Kenapa? Memang berarti rakyat ini termakan oleh operator-operator politik yang hanya untuk bicara duit. Kasihan tuh rakyat. Dan ingat, 28 sampai sekarang setiap 10 tahun negara kita bergejolak. 98 gejolaknya sangat luas. Kalau itu begitu terus akan gejolak lebih luas lagi. Untuk persatuan kesatuan bangsa Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu hanya merupakan onggokan simbolik saja. Udah tidak ada lagi jati diri bangsa kita. Itu saya katakan mereka. Kita harus kembali kepada dignity jati diri bangsa ini. Dengan begitu mereka terbuka. Atas dasar itu saya yakin. Kalaupun tidak, itu kena kehendak Allah. Iya. Karena Bapak melihat bahwa dapil 3 itu menurut Bapak sendiri itu susah atau enggak sih buat meyakinkan masyarakat bahwa Partai Gerindra dan saya merupakan hal yang bisa memberikan apa yang masyarakat inginkan. Oke. Saya tinggal Jakarta Selatan. Betul. Saya pilih Jakarta Utara. Kenapa? Dikarenakan Jakarta Utara adalah model miniatur masyarakat susah di Republik ini. Di ibu kota. Barometer bangsa DKI Jakarta. Masih ada yang susah. Itu kalau dibenahi, kalau saya bisa bicara yang tadi saya yakinin, mereka bisa terima, maka saya yakin bisa. Dan kalau kita sama-sama lakukan untuk daerah lain, kita bisa masuk, yang nama kita tujuan kita kan 30%. Iya. Single majority. Kita dapat 15% sudah bagus. Berarti sekarang adalah semua caleg sebagai ujung tombak pemenangan ini harus jalan dengan derap langkah yang sama, problema yang sama, pemikiran yang sama, semuanya untuk kepentingan bangsa negara. Dengan aturan yang sama. Akan tercapai 30%. Maka itu saya yakin. Kita bicara Jokowi. Dia nomor 1. Itu survei. Sekarang saya tanya, ini Prabowo bicara Wilfred Soik lari kiri kanan. Ada media masukin? Ada. Kecil. Betul. Kenapa tidak besar? Kita bertanya yang 4 hal tadi. Iya. Siapa yang menguasai media? Itu lebih saya yakin lagi bahwa kita bisa masuk ini. Asal kita jelaskan pada rakyat. Ini udah nggak benar nih permainan-permainan elit. Permainan-permainan kelompok-kelompok tertentu. Dan ini gabungan antara dalam negeri dan luar negeri. Akhirnya pedagang dan kita menjadi demokrasi liberal. Iya. Sangat kapitalistik. Saya tidak against kapitalistik. Saya tidak against dengan liberalisme. Karena itu adalah bagian yang ada dalam dunia ini. Betul. Tetapi saya mengatakan kita harus punya jati diri sendiri. Untuk mengatakan pada mereka, ini loh saya. Kita disingkirkan oleh Australia dengan kita disadap. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Dikatakan Menteri Luar Negeri itu seperti pemain Blue Film tahun 70-an. Betul. Ya Allah, itu kan sudah di-grading sekali. Betul. Ini tidak boleh begitu. Berarti memang kita sudah tidak ada apa-apa dan kita negara kaya. Dan kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Betul. Dan di pertanyaan terakhir nih Pak. Di ini memang waktunya Bapak untuk dibilang orasi. Apa yang membedakan Bapak dengan caleg-caleg yang lain, dan kenapa kalau misalnya saya ini pemilih Bapak, kenapa saya harus memilih Bapak nantinya pada 9 April 2014 Pak? Pertama, karena saya dari Gerindra. Kedua, masyarakat akan lihat kalau kita beri penjelasan pemikiran-pemikiran tadi dikatakan visi dan misi kita secara jelas.
ke depan untuk bangsa ini yang sangat mendasar. Kita bicara adalah tadi, pertama pendidikan, pekerjaan, kesehatan, ya, dan perumahan. Secara jelas bagaimana mencapai itu, dan tidak hanya otorita, hanya penjelasan-penjelasan umum, jargon-jargon. Betul. Itu yang membedakan kita dengan partai lain. Itu yang membedakan kita dengan caleg-caleg lain. Caleg itu semuanya bagus kok. Betul, Pak. Tapi di balik bagus itu punya tujuan-tujuan tertentu. Tujuan mana yang benar-benar mulia untuk bangsa negara ini, untuk rakyat. Rakyat kita udah cukup menderita, udah cukup lama ini. Di mana-mana kita ribut. Iya. Di mana-mana kita dulu nggak ada masa ribut agama, ras. Sekarang sudah mulai masalah ras. Jadi itu yang membedakan, ya, Gerindra dengan partai-partai lain. Bukan saya kena di Gerindra, tidak. Kenyataannya begitu. Betul, Pak. Kita tidak ada bermain, mudah-mudahan sampai sekarang ya, tidak ada yang korup dari Gerindra. Iya, Pak. Insya Allah sampai sekarang. Dan saya yakin akan terus itu. Iya. Nah, kenapa? Karena jelas aturannya. Lu main, hilang loh. Betul. Gitu. Dan yang tadi saya ingin tanyakan, kenapa saya harus memilih Pak Rali dibandingkan sama yang lain, Pak? Ya, itu dia tadi. Kalau Anda yakin bahwa saya lebih baik dari yang lain, pilih saya. Tapi kalau ada yang lebih baik dari saya, pilih mereka. Namun Gerindra adalah partai bersih, satu-satunya. Dua ya dengan satu partai lain. Satunya. Nah, Anda choices, Anda punya pilihan. Itu yang membedakan saya dari Gerindra dan yang lain dari partai lain. Betul. Dan saya yakin mereka akan pilih. Oke. Dan itu yakin, Pak? Sangat yakin. Oke, dan ini merupakan akhir di kebersamaan kita di program PSD 17 kali ini yang bersama dengan Bapak Rali Siregar Ya. dari Dapil 3 Partai Gerindra nomor urut 2. 2, oke. Dan terima kasih buat Pak Rali yang sudah menjelaskan secara gamblang solusi, background dan semuanya, dan semoga apa yang dilakukan untuk Pak Rali nantinya ke depan bersama Partai Gerindra merupakan wujud dari Indonesia yang lebih baik ke depan, Pak. Amin. Dan itu tujuan kita. Oke. Indonesia Raya. Amin.